Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankanlah kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan tema manuskrip tafsir Al-Quran di Indonesia. Sebelumnya perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, ada Muhammad Barur Rahman. Yang kedua ada Nabil Mu'alif. Dan yang ketiga ada Lukman Hakim. Langsung saja mengenai manuskrip tafsir Al-Quran di Indonesia. Penulisan Al-Quran telah melalui sejarah yang sangat panjang. Dimulainya sejak perintah Nabi kepada Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Nabi yang lainnya. Sampailah Al-Quran terbukukan menjadi mushaf yang sempurna 30 juz. Alasan dilakukan penulisan ini agar Al-Quran tetap terjaga dan tersebarnya Al-Quran ke seluruh wilayah. Resepsi naskah Al-Quran terlihat sangat beragam di setiap wilayahnya, termasuk yang berkembang di Nusantara. Walaupun sejarah berkembangnya sangat erat, banyak manuskrip yang beredar di Nusantara. Satu di antaranya manuskrip Al-Quran yang disalin oleh masyarakat, sebagaimana praktek yang dilakukan di Kerajaan Ismahayana Landak oleh Gusti Bujang pada tahun 1899 sampai 1922. Praktek penyalinan sehingga menjadi naskah ini di kalangan kerajaan atau masyarakat terkadang difungsikan untuk proses belajar mengajar, membaca Al-Quran, atau hanya sebagai konsumsi pribadi. Selain itu, Al-Quran kuno juga sebagai bukti nyata bahwasanya agama Islam telah tersebar dan telah diajarkan kepada masyarakat Indonesia. Ini yang kemudian menjadi alasan kuat mengapa harus diangkat tema ini. Selain untuk memperlihatkan motivasi dan tujuan dihadirkannya salinan Al-Quran di masa dahulu, juga sebagai pelestarian pengetahuan akan keberadaannya. Selanjutnya yaitu perkembangan manuskrip. Perkembangan Al-Quran di Indonesia terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase tulis tangan, yang kedua cetak mesin, dan yang ketiga mushaf digital. Pada fase mushaf tulis tangan ini dimulai pada abad ke-13 Masehi, dan biasanya mushaf-mushaf seperti ini tersimpan di museum, perpustakaan, dan koleksi pribadi. Pada abad ke-19 Masehi telah masuk fase mushaf cetak awal. Terdapat beberapa pusat percetakan yang tersebar di Asia Tenggara, seperti Palembang, Singapura, Bombay, serta Turki. Cetakan tertua yaitu kota Palembang pada tahun 1848 dan 1894 Masehi. Lalu berkembanglah mushaf digital yang sampai saat ini dapat kita gunakan dimanapun, serta dikemas dalam bentuk visual audio. Terdapat 3 bentuk Al-Quran digital, yaitu MMD atau Mushaf Madinah Digital, audio Al-Quran yang berbentuk CD, kaset, serta file dalam bentuk MP3, dan Al-Quran in Microsoft, biasanya dalam software komputer. Digunakan untuk mengutip ayat serta terjemahan Al-Quran dan dimasukkan ke tulisan. Selanjutnya yaitu kodiologi manuskrip. Aspek kodiologi manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana Kabupaten Landak. Analisa aspek kodiologi. Yang pertama yaitu judul naskah manuskrip mushaf Al-Quran ini tidak terdapat keterangan mengenai judul naskah dikarenakan kondisi Al-Quran sudah tidak lengkap. Ditambah lagi karena cover manuskrip sudah tidak ada lagi, maka penulis memberikan nama pada manuskrip ini dengan nama manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana karena letak Al-Quran yang berada di keraton. Kemudian pengarang, tempat penyimpanan, dan tahun penulisan manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana ini tidak diketahui secara pasti karena kondisi fisik Al-Quran yang sudah tidak bisa ditemukan informasi mengenai nama pengarang dan tahun penulisannya. Al-Quran ini ditemukan sekitar tahun 2014 di rumah Pangeran Mangku Gusti Bujang. Selanjutnya jenis alas kertas. Manuskrip mushaf Al-Quran ini menggunakan kertas dari kulit kayu, panjangnya 32 cm
dan lebarnya 21,7 cm beserta spasi antar kata yaitu 0,7 cm. Kemudian kondisi fisik. Menurut teori filologi, yang dimaksud dengan kondisi naskah utuh yaitu di mana naskah yang masih dalam keadaan sempurna dan utuh. Dalam artian mushaf ini yang akan penulis gambarkan itu tidak utuh. Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan, bahwa manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana Landak ini hanya memuat dari Quran surat Al-Baqarah sampai dengan surat Mudatsir ayat 48. Hal ini dikarenakan hilangnya beberapa lembaran akibat terlepas dari jilidan serta ada beberapa halaman yang sobek dan tidak terbaca sehingga manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana ini sudah tidak utuh. Selain itu terdapat penyebab lainnya kenapa manuskrip Al-Quran ini tidak utuh, yaitu karena usia kertas yang cukup lama di tempat penyimpanannya sehingga menyebabkan kertas tersebut lapuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu penjilidan, jumlah kuras, lembar, dan halaman naskah. Manuskrip ini dijilid menggunakan benang beserta kulit pohon dengan jumlah kuras yang tersisa di dalam Al-Quran ini sebanyak kurang lebih 31 kuras dengan tebal 273 lembar dan 546 halaman. Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan tema tadi yaitu dapat disimpulkan bahwa sistematika penulisan yang diterapkan dalam manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana ini jika dilihat dari segi penggunaan rosamnya, ada kalanya ayat ditulis dengan kaidah rosam Utsmani dan terdapat juga kaidah rosam Imla'i. Skolia yang ada dalam manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana itu dibagi menjadi dua kategori yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Fungsi yang pertama yaitu terhadap makro, yang kedua yaitu terhadap tanda juz, dan dengan terdapat kesalahan-kesalahan yang ada, maka ini membuktikan bahwa tulisan ini berdasarkan pada hafalan. Untuk penggunaan tanda baca atau syakal dalam manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana ini ditandai dengan simbol-simbol seperti lingkaran yang terletak di akhir ayat itu, menandakan bahwasanya untuk berhenti, selain sebagai tanda pemisah ayat satu dengan ayat yang lainnya. Selain itu terdapat komponen-komponen lainnya dalam manuskrip mushaf Al-Quran Ismahayana ini. Yaitu terdapat penulisan tajwid yang disimbolkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang terletak di bagian atas, ada tasdid, haraf, huruf, rubu' dan juz nisfun. Manuskrip mushaf Al-Quran ini ditemukan pada tahun 2014 di rumah Pangeran Mangku Gusti Bujang pada tahun 2014. Manuskrip ini ditemukan di dalam sebuah lemari yang berada di dalam rumah bibinya, tepatnya berada di Keraton Ismahayana, Kabupaten Landak, dan menjadi salah satu barang peninggalan sejarah yang membuktikan bahwasanya Islam telah tersebar di Landak. Ditulis di atas kertas yang berasal dari kulit kayu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.